Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Apriliani, NPM 2011070184, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas D, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPD. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Umi Indah. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan hubungan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, tauhid dan filsafat menurut Profesor Dr. Andes Haji Abudin Nata MA. Jawaban yang pertama yaitu tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan mensucikan diri dengan perbuatan yang terpuji. Adapun hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf diuraikan oleh Harun Nasution. Menurutnya, ketika mempelajari tasawuf, ternyata Al-Quran dan Al-Hadis mementingkan akhlak. Al-Quran dan Al-Hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, tolong-menolong, murah hati, dan suka memberi maaf. Berkata benar, pemurah, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu, dan berpikir lurus. Nilai-nilai serupa ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan dalam dirinya dari semasa ia kecil. Selanjutnya yaitu tauhid dan filsafat. Antara tauhid dan filsafat terdapat hubungan erat, sebab ilmu tauhid bercorak filsafat baik dari segi pemikiran maupun metode. Sehingga para ahli lebih condong mengatakan ilmu tauhid atau teologi Islam termasuk aliran filsafat. Yang kedua adalah jelaskan metode pembentukan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tersebut. Metode pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah garizah yang di bawah manusia sejak lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 3 aliran yang sudah amat populer, yaitu yang pertama nativisme, kedua aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya berupa kecenderungan, bakat akal, dan lain-lain. Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan. Yang ketiga ialah, menurut pendapat kalian bagaimana hubungan etika, moral, dan akhlak? Jelaskan dan berikan contohnya. Etika, moral, dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Etika menjalankan ukuran baik buruknya, sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. Contoh akhlak, etika, dan moral. Akhlak yaitu menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, dan berkata lemah lembut kepada orang tua. Etika makan dan minum, etika berbicara, etika bertetangga. Moral, membuang sampah pada tempatnya, menaati peraturan yang ada, dan menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.